Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Fahmi, mahasiswa Institut Agama Islam Seminari Putra Putri Manajemen Pendidikan Islam. Nah, di sini saya mewakili teman-teman dari kelompok 1 akan mencoba menjelaskan mengenai gaya-gaya kepemimpinan dalam lembaga pendidikan. Nah, teman-teman sekalian, dalam lembaga pendidikan itu terdapat banyak sekali gaya-gaya kepemimpinan. Nah, untuk mengetahuinya, silakan teman-teman video ini. Jadi model kepemimpinan yang pertama adalah model kepemimpinan autokrasi, di mana pemimpin dengan kepemimpinan autokratis merupakan pemimpin yang dominan dalam berbagai tindakan dan juga keputusan yang diambil. Menurut Herlinda Maya Purnamasari, pemimpin autokratis biasanya merasa bahwa mereka mengetahui apa yang mereka inginkan dan cenderung mengekspresikan kebutuhan tersebut dalam bentuk perintah-perintah langsung kepada bawahannya. Ciri-ciri kepemimpinan otoriter atau autokratis ini diantaranya itu menganggap organisasi yang dipimpinnya sebagai milik pribadi, kemudian tidak menerima saran atau kritik dari anggotanya. Di samping itu, gaya kepemimpinan autokratis atau otoriter ini memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya itu menciptakan kedisiplinan kerja, karena pada model kepemimpinan otoriter atau autokrasi ini biasanya bawahan akan patuh kepada pemimpinnya. Kemudian dampak negatifnya akan kepemimpinan ini yaitu akan memberikan dampak buruk bagi para rekan kerja, sebab berada di lingkungan dan suasana kerja yang monoton. Selain itu, para rekan kerja pada akhirnya akan kehilangan semangat. Kemudian model kepemimpinan yang kedua yaitu gaya kepemimpinan demokratif. Woods mengemukakan bahwa kepemimpinan demokratif yaitu menghargai dan menghormati apa yang menjadi milik orang, rasa berkembang bersama, dan semua pihak memiliki hak menentukan untuk bertindak. Pemimpin demokratif mendorong partisipasi, komunikasi terbuka, dan adanya kolaborasi. Nah, di antara ciri-ciri dari gaya kepemimpinan ini adalah yang pertama itu pengambilan keputusan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan bawahan, kemudian memberikan kesempatan bagi bawahan untuk memberikan masukan dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Kemudian gaya kepemimpinan transaksional. Nah, gaya kepemimpinan transaksional ini disebutkan bahwa seorang pemimpin dalam kepemimpinan ini bahwa dia menitik beratkan hubungannya dengan karyawan menggunakan transaksi interpersonal dengan menggunakan alat tukar, di mana alat tukar ini didasarkan pada kesepakatan klasifikasi sasaran kerja, kemudian standar kerja, kemudian ada penghargaan. Nah, sehingga dalam kepemimpinan ini dikatakan juga sebagai gaya kepemimpinan yang dimana seorang pemimpin itu menggunakan atau menawarkan reward kepada karyawan untuk menjalin kerjasama. Nah, kemudian dalam gaya kepemimpinan ini disebutkan ada 3 unsur gaya kepemimpinan. Nah, yang pertama itu ada kerjasama antara pimpinan dan bawahan yang didasarkan pada kontrak atau kesepakatan sebagaimana yang kami sebutkan sebelumnya tadi. Kemudian ada prestasi yang terukur, dan yang terakhir ada reward dan upaya. Ada 3 unsur dalam gaya kepemimpinan transaksional ini. Yang pertama ada kerjasama antara seorang pemimpin dan karyawan itu yang didasarkan pada kontrak kerja. Artinya dia itu berdasarkan kontrak atau kesepakatan yang didasarkan pada alat tukar, di mana kesepakatan tadi sebagaimana yang kami sebutkan di awal, bahwa kesepakatan itu didasarkan pada klasifikasi kerja, standar kinerja, dan penghargaan. Nah, kemudian ada penghargaan, dan yang terakhir ada namanya reward sebagai upaya yang dilakukan seorang pemimpin
sebagai imbalan atau reward sebagai bentuk penghargaan terhadap loyalitas yang diberikan terhadap organisasi. Dalam gaya kepemimpinan transaksional ini terdiri dari 3 dimensi sebagaimana yang disebutkan oleh Robin. Yang pertama itu ada berdasarkan imbalan kontingen. Nah, ini didasarkan kepada imbalan yang diberikan seorang pemimpin kepada bawahannya ketika dia memberikan loyalitas yang cukup terhadap organisasi. Kemudian yang kedua ada manajemen pasif yang berdasarkan pengecualian. Nah, di sini seorang pemimpin itu mencari-cari kesalahan atau penyimpangan terhadap aturan yang ditetapkan atau prosedur yang ditetapkan oleh lembaga atau sebuah organisasi. Nah, kemudian ada manajemen aktif berdasarkan pengecualian. Nah, di sini seorang pemimpin itu tidak ikut campur dalam mengawasi kinerja seorang karyawan atau bawahan. Nah, kemudian ada gaya kepemimpinan visioner. Nah, dalam gaya kepemimpinan ini, seorang pemimpin itu mesti mampu memberikan secara jelas atau mampu menggambarkan secara jelas tentang visi atau tujuan sebuah organisasi itu. Nah, di sini disebutkan juga bahwa kepemimpinan visioner itu disebutkan juga sebagai kepemimpinan yang dimana seorang pemimpin itu mampu menganalisis peluang. Nah, dalam kepemimpinan ini banyak juga hasil riset yang mengatakan bahwa ini layak digunakan, bahkan sangat cocok digunakan di lembaga pendidikan, karena dengan adanya analisis kebutuhan ini sekolah mampu meningkatkan kualitas atau mampu mendorong organisasi agar bisa berkembang ke depannya. Selanjutnya, gaya kepemimpinan karismatik. Gaya ini ditandai oleh kemampuan pemimpin untuk menginspirasi dan memotivasi pengikutnya melalui pesona pribadi dan visi misi yang kuat. Pemimpin karismatik seringkali memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan mampu membangun hubungan emosional dengan tim. Mereka dapat menciptakan semangat dan juga loyalitas yang tinggi di antara anggota tim. Selanjutnya, gaya kepemimpinan laissez-faire. Dalam gaya ini, pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada anggotanya untuk mengambil keputusan dan mengelola tugas mereka sendiri. Pemimpin lebih berfungsi sebagai fasilitator daripada mengarah. Gaya ini cocok untuk tim yang terdiri dari individu yang mandiri dan berpengalaman, tetapi bisa menjadi masalah jika anggota tim kurang motivasi atau arahan. Selanjutnya, gaya kepemimpinan paternalistik. Pemimpin dengan gaya ini berperilaku seperti sosok orang tua bagi anggota tim, di mana mereka mengutamakan kesejahteraan dan juga kebutuhan tim. Seringkali mengambil keputusan untuk melindungi anggota tim. Gaya ini dapat menciptakan rasa aman dan juga loyalitas, tetapi juga dapat menyebabkan ketergantungan dan kurangnya inisiatif di antara anggota tim. Selesai. Apalagi? Gaya kepemimpinan transformasional. Gaya kepemimpinan transformasional adalah pendekatan kepemimpinan di mana seorang pemimpin bekerja sama dengan timnya untuk mengidentifikasi perubahan yang diperlukan, menciptakan visi untuk memandu perubahan melalui inspirasi dan melaksanakan perubahan bersama anggota kelompok yang berkomitmen. Nah, gaya kepemimpinan yang transformasional ini berfokus pada menciptakan perubahan yang signifikan dan berkelanjutan, serta meningkatkan kinerja dan produktivitas, serta mendorong inovasi dan kreativitas, terus meningkatkan motivasi. Nah, yang selanjutnya gaya kepemimpinan servant leadership atau kepemimpinan yang melayani adalah model kepemimpinan yang berfokus pada
pemimpin yang sekaligus melayani bawahannya. Dia kepemimpinan ini berfokus pada atau lebih memprioritaskan bawahannya daripada pemimpinnya itu sendiri, serta lebih mementingkan pertumbuhan dan kesejahteraan timnya.